Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Shalom sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kita boleh berjumpa di dalam Sapa Malam Gembala di hari Senin tanggal berapa ini? 4. Tanggal 4 Mei 2020. Bersama-sama tadi kita sudah mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13 Allah Bapa Tuhan. Biarlah pujian ini mengingatkan kepada kita dalam setiap keadaan kita selalu boleh memuliakan nama Tuhan. Dan tentu sahabat GKI Gendung Indah sudah siap untuk menyambut firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, hari-hari ini memang masih berat kami jalani bersama-sama, tapi dengan pertolongan Tuhan kami boleh melewati hari ini dengan baik. Dan kami percaya demikian juga untuk hari-hari berikutnya. Bila sebentar kami rindu untuk merenungkan sabda firman-Mu, Engkau menolong kami supaya firman yang boleh kami dengarkan menjadi firman yang hidup, firman yang boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gendung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dari Kejadian 37. Sekarang fokusnya berganti ke anak bungsu. Ya, bungsu kedua. Jadi sesudah anak bungsu ini nanti ada adiknya lagi. Kejadian pasal 37 kita akan fokus berbicara tentang Yusuf. Kali ini Yusuf dan saudara-saudaranya. Satu bagian dari ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?
maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya anak sulung sering dituntut untuk mengalah pada adiknya. Dengan alasan apa? Biasanya adik masih kecil dan kamu yang ngalah, gini ya. Meskipun bila tidak pada tempatnya, maka ini adalah cara mengajar, cara mendidik yang tidak baik. Walaupun kadang saya masih juga terbawa dengan hal ini, hal yang umum dianggap lumrah ini. Namun semakin besar anak-anak saya, ketika Thea semakin tahu tanggung jawab, maka saya kemudian belajar untuk tidak terlalu membelanya lagi. Pokoknya kalau salah ya diberi teguran, dihukum. Tidak melulu kakaknya, tetapi dia pun harus bertanggung jawab. Nah, Yusuf, kita berbicara tentang Yusuf. Yusuf itu sampai usianya yang ke-17 loh, 17. Ke-17 pun perilaku pilih kasih ayahnya masih dilakukan. Ya, kalau di kecil, ya kita anggap maklum lah. Kalau tambah besar kan harus bertanggung jawab ya. Tidak selalu apa-apa harus adiknya yang dimenangkan. Tapi Yusuf sampai usia 17 tahun, bapaknya masih memperlakukan itu, masih pilih kasih. Alkitab memberi alasan sebab Yusuf ini lahir di masa tuanya. Dan juga perlu dicatat bahwa Yusuf adalah anak dari Rahel. Rahel adalah istri kesayangannya, cinta pertama Yusuf. Sehingga ya seperti itulah akhirnya berbawa-bawa Yusuf menjadi anak yang begitu dikasih, dibedakan dari kakak-kakaknya. Dan cerita tadi dibuatkan jubah yang maha indah. Nah, di luar dari kebiasaan menceritakan mimpi yang bagi kakak-kakaknya ini memuakkan, karena seolah-olah Yusuf ini ingin jadi orang yang lebih tinggi dibandingkan saudara-saudaranya, perlakuan pilih kasih ayahnya terhadap Yusuf inilah yang kemudian membuat kakak-kakaknya semakin membencinya. Karena ini sebetulnya alasan pertamanya. Jadi sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, untuk mencegah permusuhan di antara keluarga, di antara anak-anak, di antara keluarga yang tinggal di dalam kehidupan keluarga kita, marilah kita belajar untuk bersikap adil, belajar untuk bersikap tidak pilih kasih. Dan untuk itu kita harus selalu meminta hikmat dari Tuhan, sehingga pendidikan anak-anak kita pun jadi pendidikan yang bertanggung jawab, diperlakukan adil sebagaimana konteksnya, sebagaimana seharusnya. Tidak ada yang pilih kasih. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, kemudian memperbaiki kalau kita sudah terlanjur melakukan hal-hal yang salah di dalam pendidikan keluarga kita. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk tegurannya, untuk nasihatnya pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih melalui Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya kami boleh belajar bahwa seharusnya kami meminimalisasikan permusuhan di antara keluarga, kebencian di antara anak-anak kami di dalam sikap kami memperlakukan mereka. Tolong kami, ajar kami supaya kami bisa bersikap adil dan bisa tidak pilih kasih. Entahkah itu kakak, entahkah itu adik, kami perlakukan mereka sesuai dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Tolong kami ya Tuhan, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, karena
kerinduan kami untuk menuruti firman-Mu, berlaku adil dan tidak pilih kasih. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri renungan kita pada malam hari ini. Kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 13. Sekarang kita nyanyikan bait yang keempat. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepadamu. Sampai jumpa lagi, sahabat GKI Gunung Indah. Tuhan memberkati.